Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semua. Baik, kita ketemu lagi di pembelajaran pengolahan penyajian makanan kontinental. Pada hari ini kita akan masuk pada tema pembelajaran saus ya. Sebelumnya, bagaimana kabar Anda semua? Apakah sehat? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari serangan COVID-19. Ibu ingatkan lagi untuk selalu jaga kesehatan, menguatkan imun, dan selalu patuhi protokol kesehatan terutama 3M. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silahkan pimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ingin absen dulu ya. Fauzana Lutfia, Marisa Ulfa, Nia Febi Syahputri, Robi Ramadan Putra, Sefli Riri Fatria, Syafira Afifah, Ulfa Rahmi, Widya Syafitri, Yufran Tama. Baik, hadir semua ya. Sebelumnya Ibu ingin memberitahu kalau kita akan masuk pada tema pembelajaran hari ini, yaitu tentang saus. Sebelum Ibu memasuki materi, apakah ada yang tahu apa itu pengertian saus? Ya, coba silahkan Farahmi untuk memberikan pendapatnya apa itu pengertian saus. Baik, Farahmi berkata bahwa saus itu merupakan bahan cair atau semi cair yang biasanya kita gunakan pada makanan ya. Bagus sekali jawaban Farahmi. Apa ada yang ingin menambahkan jawaban? Ya, kepada Widya dipersilahkan. Nah, benar sekali ya jawaban Anda semua. Baik, Ibu akan menjelaskan lagi supaya lebih pasti apa itu pengertian saus. Jadi saus itu adalah bahan-bahan cair atau bahan cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental sehingga menjadi setengah cair atau biasa kita sebut dengan sebutan semi liquid dan disajikan bersama makanan. Baik, itu dia pengertian saus. Kita masuki yaitu apa itu fungsi saus. Apa ada yang mau memberikan pendapatnya tentang fungsi saus? Baik, kepada Ulfa Rahmi. Oke, sebagai penambah rasa pada makanan ya. Benar sekali jawabannya. Apa ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Tidak ada? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi saus ya. Jadi yang pertama seperti yang disebutkan oleh Rahmi tadi, yaitu sebagai penambah rasa. Jadi saus itu memang biasa kita gunakan untuk penambah bahan terasa lebih enak ya, dan kelezatannya itu bertambah. Lalu yang kedua yaitu sebagai aroma. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saus itu terdapat bahan seperti bumbu dan juga bahan penyedap, sehingga dari bumbu tersebut akan tercipta aroma pada saus itu. Lalu dia sehingga karena adanya aroma itu selera makan kita bakalan meningkat. Lalu yang ketiga yaitu penampilan. Jadi kita banyak sekali ya menemukan bahwa penggunaan saus itu banyak sekali digunakan sebagai garnish pada makanan sehingga menambah keindahan pada makanan tersebut. Selain itu kan saus itu teksturnya mengkilap sehingga dia bisa mempercantik makanan yang menggunakan saus tersebut. Lalu yang keempat yaitu untuk penambah nilai makanan. Dalam saus itu kan juga ada bahan-bahan lain selain bahan pengental dan cairan, seperti misalnya brown stock. Jadi dalam saus itu juga kita berfungsi sebagai penambah nilai gizi pada makanan. Selain itu, saus juga bisa kita gunakan sebagai penambah pada nama makanan. Misalnya kita mau makan barbecue ya kan, jadi misalnya kita mau makan beef steak, nah nanti kita bakalan bisa menambahkan nama saus itu sebagai penambah nama makanan itu, misalnya beef steak with barbecue sauce gitu.
Jadi banyak sekali ya fungsi saus itu. Kita masuk pada bahan pembuat saus. Jadi bahan pembuat saus itu kita kelompokkan menjadi 3, yaitu bahan cairan, bahan pengental, lalu ada penyedap rasa dan bumbu. Bahan cairan, apa ada yang tahu apa saja bahan cairan yang biasa digunakan dalam pembuatan saus? Oke, Ulfarahmi terus ya. Ada lagi nggak yang mau menambahkan jawaban selain Ulfarahmi? Masa dan tadi Ulfarahmi terus, kalau nggak Ulfarahmi Widya. Yang lain coba. Ada yang tahu? Syafira Afifah, apa kamu tahu apa saja contoh bahan cairan pada pembuatan saus? Nah iya ya, tadi sudah Ibu jelaskan, misalnya kayak brown stock. Brown stock itu kan merupakan bahan cair ya, jadi bisa digunakan dalam pembuatan saus. Ada lagi yang kamu ketahui? Nah benar sekali, susu ya. Mungkin bakalan Ibu jelaskan lagi beberapa bahan pembuatan saus yang merupakan bahan cairan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Syafira, brown stock. Brown stock itu juga merupakan bahan cairan dalam pembuatan saus. Selain brown stock, kita juga bisa menggunakan white stock. Lalu kita bisa menambahkan minyak pada pembuatan saus yang merupakan bahan cair. Ada susu, ada butter, dan juga bisa kita gunakan tomat untuk membuat saus, ya termasuk pada bahan cairan. Lalu ada bahan pengental. Apa ada yang tahu apa saja bahan pengental pada pembuatan saus? Coba diganti, jangan cewek-cewek aja terus yang jawab. Yang cowok ada yang mau menambahkan jawaban? Coba sebutin yang cowok dulu lah. Silakan Robi. Nah benar sekali ya, roux biasa kita gunakan dalam membuat saus. Nah roux ini merupakan bahan pengental dalam pembuatan saus. Coba ada yang mau menambahkan selain roux, apa aja lagi bahan pengental pada saus? Oke, kepada Lydia dipersilakan. Cornstarch, ya benar sekali ya. Jadi selain roux kita bisa menggunakan cornstarch. Cornstarch ini merupakan tepung maizena yang kita campur dengan air. Nah, jadi itu bisa sebagai bahan pengental pada pembuatan saus. Baik, akan Ibu jelaskan lagi apa saja bahan pengental pada pembuatan saus. Yang pertama tadi ya seperti disebutkan oleh Robi, yaitu roux. Jadi roux itu merupakan campuran lemak dan tepung yang bisa digunakan sebagai pembuat pengental saus. Lalu ada cornstarch, yaitu campuran antara maizena dan air. Lalu ada liaison. Liaison ini merupakan campuran telur dan krim. Lalu ada beurre-meni, yaitu campuran mentega dengan tepung melalui proses pemanasan. Jadi menteganya dicairkan dulu lalu dicampurkan dengan tepung. Biasa beurre-meni ini hampir sama ya dengan roux. Lalu ada bahan pengental lainnya seperti gandum, beras, ataupun tepung roti. Kita masuk pada bahan penyedap dan bumbu. Pasti udah tahu lah ya apa itu bumbu dan bahan penyedap. Coba sebutkan apa aja contoh bumbu yang kalian ketahui. Ya silahkan Putri. Nah iya ya, bawang merah itu termasuk pada bumbu, bawang putih juga. Apa ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Putri tentang bahan penyedap dan bumbu pada saus? Baik, jika tidak ada Ibu bakalan menjelaskan ya. Bahan penyedap ini bisa kita gunakan seperti cuka, MSG, ataupun seperti kaldu bubuk yang biasa digunakan pada masakan-masakan tertentu. Jadi bumbu di sini bisa seperti bawang merah, bawang putih, maupun kita bisa menggunakan mustard, wine, dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk penambah rasa. Coba selain Ulfarahmi, Widya, maupun Robi, atau ada lagi yang mau menjawab? Iya, coba kepada Yufran, Ibu persilahkan. Kental, iya benar sekali ya, salah satu kriteria dari saus itu kental. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Ya, Pak Marisa Ulfa. Mengkilat. Nah benar sekali, tadi juga Ibu udah jelasin ya kan, kalau dalam mengkilat itu kita bisa menambah
keindahan pada saus ataupun makanan itu. Baik, Ibu akan jelasin lagi ya apa saja kriteria saus yang baik dan benar. Yang pertama yaitu licin. Seperti tadi kan Yufran bilang kental ya kan. Jadi kan definisi kental itu kan banyak ya. Ada yang kental itu emang ketika kita sendok, menggunakan sendok dia nggak bakalan jatuh, atau jatuhnya itu bakalan lama, ataupun misalnya dia terlalu encer sehingga kentalnya itu nggak kental sekali. Jadi licin di sini itu maksudnya itu lembut, sehingga ketika kita menggunakan saus itu dia memang benar-benar kita bisa gunakan sebagai garnish, bisa juga kita gunakan sebagai saus pada makanan itu. Yang kedua yaitu mengkilat seperti yang disebutkan oleh Marisa Ulfa tadi. Jadi ketika saus Jadi jika saus itu mengkilap, dia bakalan menambahkan keindahan pada makanan itu. Lalu ada kaya akan rasa tetapi tidak banyak lemak. Seperti kita ketahui kan, saus itu kan kita menggunakan bahan pengental yang biasanya banyak mengandung lemak, ataupun bahan cairannya pun juga ada lemaknya. Jadi saus yang baik itu lemaknya itu nggak terlalu banyak. Lalu ada tidak bergumpal. Nah, tidak bergumpal di sini kita tahu ketika kita menambahkan bahan pengental pada pembuatan saus, alangkah baiknya bahan pengental itu kita larutkan dulu dengan air, lalu baru kita tambahkan kepada saus yang akan kita kentalkan itu, sehingga bahan pengental itu tidak bergumpal dan tidak memperburuk penampilan pada saus itu. Lalu ada memiliki aroma khas. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa dalam bahannya itu ada bumbu dan penyedap rasa. Jadi dari bumbu itu bakalan tercipta aroma yang khas dari saus itu sendiri. Selain itu kita juga misalnya ada bahan penambah. Misalnya kayak kita mau buat wine sauce. Jadi ketika kita membuat saus itu bakalan ada aroma wine-nya yang bakalan tercium oleh kita. Lalu ada memiliki konsistensi yang tepat. Nah, saus itu kan seperti tadi kita jelasin dia kental, tapi dia tuh harus memiliki konsistensi yang tepat. Dia jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu cair, sehingga mudah digunakan dalam dalam makanan. Kita jadikan garnish ataupun penambah pada makanan itu sendiri. Lalu dalam pembuatan saus ataupun penggunaannya itu dalam satu porsi itu biasanya 50-95 cc. Atau bisa kita rata-ratakan dalam 1 liter saus itu bisa menghidangkan 15-20 porsi makanan. Lalu kita masuk pada jenis-jenis saus kontinental. Seperti yang kita ketahui tadi kan banyak kan ada bahan pengental dan bahan cairan pada saus itu. Jadi berbeda bahan cairan atau bahan pengentalnya, bakalan berbeda pula jenis-jenis sausnya. Kita masuk pada bechamel sauce. Bechamel sauce ini merupakan saus yang bahan cairnya itu merupakan susu dan bahan pengentalnya biasanya roux putih. Jadi bechamel sauce ini biasa disebut dengan saus putih, dan biasanya ini kayak saus yang manis-manis seperti krim yang biasa kita pakai untuk roti. Lalu ada velouté sauce. Jadi velouté sauce ini hampir sama dengan bechamel sauce. Dia menggunakan bahan cair kaldu putih dan roux-nya itu tetap bahan pengentalnya itu tetap roux, tetapi roux di sini bisa kita gunakan roux putih ataupun roux kuning. Contoh dari saus velouté sauce ini yaitu Allemande, mushroom albufera, supreme, white wine sauce, dan yang lain. Biasanya kalau velouté sauce ini kalau nggak putih warnanya agak kekuningan. Lalu ada brown sauce. Nah, dari namanya aja kita udah tahu kan, brown sauce ini berarti warnanya lebih ke coklat. Jadi biasanya brown sauce ini bahan cairnya itu terbuat dari kaldu yang coklat atau kita biasa sebut brown stock yang ditambahkan dengan roux. Contoh dari sausnya yaitu Diebel, Meyer, Perrigo, dan lain-lain. Lalu ada tomato sauce. Seperti kita ketahui tadi kan bahan cairannya salah satunya itu tomat ya kan. Jadi banyak juga saus yang berbahan dasar tomat yang nanti bisa juga kita tambahkan dengan perasa lainnya, dan biasanya ini disebut dengan tomato sauce. Jadi banyak rata-rata tomato sauce ini warnanya lebih ke merah. Lalu ada Hollandaise sauce.
Nah, kalau Hollandaise sauce ini bahan cairnya itu merupakan mentega atau butter yang ditambahkan dengan kuning telur sebagai pengentalnya. Jadi kalau Hollandaise sauce ini warnanya hampir sama, agak kekuningan gitu ya. Dia karena bahan pengentalnya yang merupakan butter ataupun kuning telur yang digunakan sebagai bahan pengentalnya. Contohnya di sini itu Coron sauce, Brussels sauce, dan Poyet sauce. Lalu kita masuk yang terakhir yaitu saus minyak selada. Jadi saus minyak selada ini dibagi menjadi dua, yaitu vinaigrette sauce dan mayonnaise sauce. Jadi kalau vinaigrette ini bahannya itu merupakan minyak selada itu sendiri, lalu ditambahkan dengan mustard dan juga ditambahkan dengan parsley yang udah dicincang, dan juga bisa ditambahkan chives. Jadi biasanya vinaigrette sauce ini biasa kita gunakan untuk salad sayur. Jadi dia tetap bening tetapi memiliki rasa. Lalu ada mayonnaise sauce. Mayonnaise sauce ini biasanya terbuat dari mustard yang ditambahkan dengan kuning telur. Lalu kita diaduk dengan konsistensi yang tepat. Jadi mayonnaise sauce ini biasanya kita gunakan sebagai saus dalam salad buah. Nah, baik, itu materi yang bisa Ibu jelaskan. Apa ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham dari materi yang tadi Ibu jelaskan? Tidak ada. Ada yang bisa menyimpulkan apa aja sih tadi yang sudah kita jelaskan tentang materi kita ini yang tentang saus? Coba ada yang mau? Kalau ada yang mau pasti ini bakalan sebagai nilai tambah untuk kalian loh. Tandanya kalian mendengarkan Ibu dengan baik dan bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Baik, kepada Marisa Ulfa dipersilahkan. Nah, benar sekali ya kesimpulan dari Marisa Ulfa tadi. Ibu akan menjelaskan lagi beberapa materi tadi yang sudah Ibu jelaskan tentang pengertian itu. Pertama itu tentang pengertian saus. Jadi saus itu merupakan bahan cairan atau semi liquid yang biasa kita gunakan pada bahan makanan sebagai penambah nilai pada makanan itu. Lalu ada tadi fungsi-fungsi saus, yaitu sebagai penambah rasa, penambah aroma, sebagai pengindah pada makanan, dan juga sebagai nilai tambahan pada makanan itu. Lalu tadi ada juga Ibu jelaskan bahan-bahan pada pembuatan saus, yaitu ada 3, yaitu bahan cairan, bahan pengental, dan bumbu ataupun penyedap rasa. Bahan cairan itu misalnya brown stock, white stock, susu maupun butter, dan juga tomat. Ya, contoh bahan pengentalnya yaitu roux dan cornstarch serta yang lainnya. Dan bahan penyedap dan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, MSG, wine, mustard, dan lain-lain. Lalu ada jenis-jenis saus tadi. Yang pertama yaitu bechamel sauce, velouté sauce, brown sauce, tomato sauce, Hollandaise sauce, dan saus minyak selada. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu paham tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk tugas, Ibu sudah mengirimkan tugas ke e-learning kalian. Coba silahkan dicek dan dikerjakan baik-baik ya. Minggu depan kita bakalan membahas tugas kita dan juga memberi materi baru tentang pembelajaran minggu depan. Coba kalian cari-cari tentang materi untuk minggu depan. Silabusnya udah ada kan? Kalian cari apa aja besok yang bakalan kita pelajari, sehingga ketika Ibu bertanya kepada kalian, kalian bisa menambahkan jawaban dan menambahkan nilai plus pada kalian juga. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.